Selamat datang di channel Alur Bagus, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Sebelum kita mulai, silakan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Premis film ini berlatar belakang dunia futuristik yang canggih. Realitas virtual telah menjadi tidak dapat dibedakan dari dunia nyata, berkat berbagai teknologi modern. Sebuah perusahaan teknologi besar menyelenggarakan sebuah permainan realitas virtual eksklusif, tetapi tanpa diketahui publik, apapun yang terjadi dalam permainan ini juga terjadi di dunia nyata, yang berarti jika pemain meninggal dalam permainan, dia juga meninggal di dunia nyata. Suatu pagi, 8 warga sipil dari New York City ditelepon dan diberi kesempatan untuk memenangkan $100.000, asalkan mereka setuju untuk melakukan uji coba beta game virtual reality baru. Meskipun tawaran tersebut acak dan samar, ke-8 orang tersebut memutuskan untuk menerimanya dan tiba di alamat yang diberikan. Setelah bertemu satu sama lain, mereka mengetahui bahwa mereka semua adalah pemain game yang sudah mapan. Penyelenggara permainan menyambut mereka melalui pengumuman satu arah untuk meminimalkan interaksi para pemain dengan manusia lain. Mereka diminta untuk menandatangani kontrak sebelum mengenakan baju besi mereka. Para pemain hanya diperbolehkan menggunakan nama game masing-masing dan menjaga interaksi pribadi seminimal mungkin. Mereka mengenakan pakaian gerak sebelum dipindai dan mengenakan baju besi mereka. Armor ini terhubung dengan pakaian mereka dan menjadi satu dengan pemain. Baju besi ini terdiri dari 54 sensor gerak yang akan membantu para pemain berfungsi dengan baik di dunia virtual. Mereka dirancang agar para pemain dapat merasakan pengalaman yang sedekat mungkin dengan peperangan modern. Semua orang segera mengenakannya kecuali satu pemain bernama Teroris. Dia ragu-ragu karena namanya yang seharusnya ironis. Dia juga ragu dengan teknologi yang mereka uji coba dan berpikir bahwa teknologi itu mungkin berbahaya. Yang lain memintanya untuk kembali ke rumah tetapi pintu kamar tidak terbuka. Ternyata permainan tidak dapat dimulai tanpa semua pemain bergabung. Akhirnya, Teroris diyakinkan untuk bergabung dengan yang lain. Baju besi dimulai dan ruangan berubah total. Interior modern berwarna putih digantikan dengan dinding pedesaan dari sebuah bangunan yang ditinggalkan. Para pemain terguncang karena mereka seperti berteleportasi ke tempat lain. Tidak hanya dinding, pakaian mereka juga berubah menjadi seragam tentara dan tato serta bekas luka di tubuh mereka lenyap. Seorang pemain mencoba menyentuh botol-botol bir yang tergeletak di sekitarnya namun tangannya menembus botol tersebut. Seorang pria lain membuka helmnya untuk melihat di mana dia berada dan benar saja, dia masih berada di ruangan yang sama. Memakai helmnya kembali, dia bergabung dengan pemain lainnya di depan jendela. Di luar, sebuah helikopter sedang bertempur di tengah kota yang hancur. Seorang pemain bernama Reaper adalah yang paling bersemangat di antara semua orang. Dia telah memimpikan untuk dapat merasakan pengalaman realitas virtual seperti ini setiap hari. Kegembiraannya membuatnya terlihat bodoh di depan semua orang, tetapi dia tampaknya tidak peduli. Ketika mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, kapten tentara muncul dan memerintahkan mereka untuk berdiri dekat. Semua orang terintimidasi oleh pria itu tetapi kemudian mereka menyadari bahwa dia tidak nyata. Ketika mereka melepas helm mereka, mereka kembali ke ruangan putih tanpa kapten di sekitarnya. Para pemain, yang kagum dengan teknologi tersebut, memutuskan untuk terus menjelajahinya. Mereka masing-masing mengambil pistol dan mencoba menembaki botol-botol tersebut. Melihat para pemain tidak bertanggung jawab dengan pistolnya, sang kapten menembak seorang pria, menunjukkan kepada mereka bahwa pelindung tubuh mereka hancur dengan satu tembakan. Dia memperingatkan mereka untuk tidak tertembak untuk kedua kalinya dan para pemain berasumsi bahwa mereka akan tereliminasi jika tertembak. Kapten menjelaskan bahwa gedung mereka telah diserbu oleh sekelompok teroris yang sangat terlatih. Tujuan pemain adalah untuk melawan mereka dan mencapai lantai dasar. Mereka masing-masing diberi medikit yang akan membantu mereka jika terluka. Permainan dimulai di lantai 25 dan para pemain mulai melihat-lihat. Awalnya, mereka bersemangat dan tidak terlalu berhati-hati tetapi sampai seorang teroris tiba-tiba muncul di depan mereka. Penembak dengan cepat menghindar dan membunuh orang itu, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang tentara terlatih. Semua orang merasa lega karena ada orang seperti dia di dalam kelompok.
Mereka juga jauh lebih berhati-hati setelah ini. Kemenangan ini membawa mereka ke level 24 yang memiliki ancaman tegangan tinggi. Mereka mendapatkan banyak senjata baru karena seiring dengan menurunnya level, bahaya semakin meningkat. Seorang pria bernama Alta mendapatkan pembunuhan pertama dan sangat senang melihat darah di lantai. Dia menjadi lebih ganas dengan setiap tembakan dan membunuh banyak lawan. Reaper mendapatkan kill paling sedikit dan hampir ditembak oleh teroris sebelum Shooter menyelamatkannya. Namun, dalam prosesnya Shooter tertembak dan kehilangan baju besinya. Seorang gadis bernama Taylor mengungkapkan bahwa dia datang ke rumah temannya dan tidak seharusnya berada di dalam permainan. Dia panik dan menangis, sementara gadis lain bernama Mustang menghiburnya. Tiba-tiba, anggota kelima dari grup Cox tertembak 2 kali. Dia jatuh ke tanah dan menangis kesakitan. Semua orang bingung karena kostum tersebut tidak seharusnya membuat mereka merasa sakit. Bahkan ketika Cox melepas helmnya, rasa sakitnya tidak hilang. Dia segera disuntik dengan obat yang akhirnya membantunya mengatasi rasa sakitnya. Dia sekarang yakin bahwa permainan ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Tembakan pertama mungkin tidak akan membahayakan mereka, tapi tembakan kedua pasti akan membunuh mereka. Beberapa dari mereka mengira bahwa mereka sedang berada di sebuah reality show namun tidak ada yang ingin melanjutkan permainan. Teroris mencoba melepaskan helmnya sebelum menyadari bahwa dia terjebak. Dengan panik, Alta mulai menyalahkan Shooter karena terlibat dalam permainan maut ini. Shooter, pada gilirannya, bergegas pergi ke ruangan lain. Apa yang tidak diketahui oleh para pemain adalah bahwa permainan level berikutnya telah dimulai yang berarti tempat itu penuh dengan teroris. Sebelum Shooter menyadarinya, dia ditembak dari belakang. Di luar, para pemain lain juga diserang tetapi mereka berhasil menghindar tepat waktu. Taylor mencoba berlari ke tingkat yang lebih rendah tetapi permainan menghentikannya karena mereka tidak diperbolehkan turun sebelum menyelesaikan tingkat sebelumnya. Reaper berpikir cepat dan melempar granat ke arah musuh, membunuh mereka sekaligus. Ketika semuanya menjadi hening, mereka kembali ke Shooter dan menemukannya tewas di lorong. Hal ini menegaskan bahwa kematian pemain mungkin terjadi dan membuat semua orang gugup. Mereka harus segera melanjutkan ke level berikutnya, namun teroris menyarankan agar mereka mencoba melepas helm terlebih dahulu. Seorang anggota bernama Dachev memperingatkan mereka untuk berhenti tetapi Cox dan teroris tidak mendengarkan. Mereka memaksa melepas helm yang menyebabkan Kapten Virtual marah kepada mereka. Dia mendorong teroris ke tanah dan menendangnya berulang kali, memerintahkannya untuk tidak pernah mencoba melanggar aturan lagi. Kelompok ini akhirnya menerima bahwa satu-satunya cara untuk keluar hidup-hidup adalah dengan memenangkan permainan. Mereka turun 2 lantai lagi dan mencapai lantai 20. Tantangannya adalah menggunakan pisau di tingkat ini karena tempat ini mengalami kebocoran gas dan setiap tembakan akan meledakkan semuanya. Beberapa detik pertama dalam permainan, Dachev hampir terbunuh sebelum Alta menyelamatkannya. Dia bisa melakukan apa saja untuk bertahan hidup dan merupakan yang paling berbahaya di antara mereka semua. Mengikuti langkahnya, kelompok ini berhasil dengan baik di beberapa level berikutnya. Namun, mereka juga kehilangan banyak medikit dalam prosesnya. Pada satu titik, Mustang tersisa dengan perlengkapan terakhir tetapi Reaper dan Cox terluka. Saat dia mempertimbangkan siapa yang harus dia selamatkan, teroris datang membantu mereka dan menyelamatkan Cox dengan medikit terakhirnya. Setelah mereka melewati beberapa level lagi, mereka berhenti untuk beristirahat. Permainan semakin sulit dan mereka kehabisan medikit dengan cepat. Teroris mulai menggedor-gedor dinding kaca, mencoba keluar dari gedung. Dia berhasil sampai tingkat tertentu tetapi dihentikan oleh Kapten Virtual. Dia memukuli teroris dan mematahkan kakinya. Dengan tulang yang menonjol keluar dari kakinya, teroris sekarang menjadi beban bagi kelompoknya. Alta menyarankan agar mereka meninggalkannya, tetapi yang lain ingin membawanya. Pada akhirnya, teroris bersembunyi di bawah meja dan meminta semua orang untuk melanjutkan permainan. Dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran dan meninggal beberapa saat kemudian. Di level berikutnya, kelompok ini paling kesulitan karena kalah jumlah dengan teroris. Taylor, yang belum pernah membunuh, bersembunyi di sebuah ruangan selama yang lain bertarung. Namun di akhir level, dia membunuh seorang pria dan bersiap-siap untuk membunuh lebih banyak lagi. Saat mereka menyelesaikan level, kelompok ini memutuskan untuk beristirahat sejenak.
Saat mereka mengobrol tentang kehidupan mereka di luar permainan, Cox menyadari bahwa mereka semua tidak memiliki keluarga atau teman dekat. Reaper hanya memiliki seorang nenek tua yang menderita Alzheimer. Keluarga Mustang tinggal di luar negeri. Dachave adalah seorang yatim piatu. Taylor bahkan tidak seharusnya ada di sana, dan Alta sudah bercerai. Jika salah satu dari mereka meninggal dan tidak pernah kembali ke rumah, tidak akan ada yang peduli. Ini mungkin berarti bahwa penyelenggara permainan telah memilih mereka, dengan harapan melihat mereka mati. Informasi ini memicu kemarahan mereka, membuat mereka siap untuk babak berikutnya. Setelah mencapai level berikutnya, mereka menemukan sang kapten sedang memukuli seorang tawanan musuh. Dia mengungkapkan bahwa ada sebuah bom yang dihubungkan melalui fondasi bangunan dan hanya tahanan yang tahu kode untuk mematikannya. Tugas mereka selanjutnya adalah mengeluarkan kode tersebut dari tawanan. Tugas ini lebih mudah daripada yang lain, oleh karena itu, kelompok ini segera bekerja. Dachave menekan tombol yang menyetrum tahanan. Saat dia berada di titik terendah, dia membisikkan bahwa kodenya adalah Pushkin. Segera setelah Reaper memasukkan kode tersebut, lampu-lampu mati. Saat lampu menyala kembali, sebuah suara memperingatkan bahwa bahan peledak telah dipicu dan dalam 30 menit ke depan, seluruh bangunan akan meledak. Alta panik dan mulai menyalahkan Reaper karena memasukkan kode yang salah. Satu-satunya cara untuk menghentikan ledakan adalah dengan mematikannya secara manual saat mereka mencapai tempat parkir, yang berarti mereka hanya memiliki waktu 30 menit untuk menuruni 9 lantai berikutnya. Taylor membunuh orang yang memberi mereka kata sandi yang salah sebelum meminta semua orang untuk bergegas. Tiba-tiba, Alta kehilangan akal sehatnya dan mulai memukul Reaper karena frustrasi. Dia hanya berhenti ketika kapten memberi mereka keuntungan dengan membukakan lift untuk mereka. Lift tersebut berhenti di lantai 5 namun menutup sebelum Alta dan Reaper bisa keluar. Awalnya mereka gugup namun kemudian menyadari bahwa lift tersebut membawa mereka lebih jauh ke bawah. Mereka akhirnya turun di lantai 3 ketika hanya tersisa 25 menit untuk peledakan. Reaper menyarankan agar mereka menunggu sampai yang lain berhasil turun, namun, Alta menentang ide tersebut. Dia menodongkan pistol ke arah Reaper, menggunakannya sebagai perisai manusia untuk mencapai sisi lain ruangan. Pada titik ini, dia hanya ingin keluar hidup-hidup dan tidak peduli jika dia harus membunuh rekan satu timnya untuk itu. Mereka segera bertemu dengan musuh dan Reaper kehabisan amunisi. Akhirnya, dia tertembak dan terbunuh sementara Alta melarikan diri dari belakangnya. Dalam persembunyiannya, dia hanya bisa menangis melihat dirinya yang telah berubah, namun hal itu tidak mengakhiri keinginannya untuk hidup. Tak lama kemudian, para pemain lainnya tiba, setelah menyelesaikan 2 level teratas. Mereka menemukan mayat Reaper tetapi tidak tahu bahwa kematiannya adalah kesalahan Alta. Mereka mengambil posisi sebelum membunuh sisa musuh di lantai 3. Taylor masuk ke ruang medis untuk mencari lebih banyak medikit dan menemukannya. Namun, Alta tiba di sana pada saat yang sama dan mencoba mengambilnya darinya. Ketika keduanya terlibat perkelahian, dia membunuh Taylor dan pergi tanpa merasa menyesal. Beberapa menit kemudian, Cox bertemu dengan Alta dan menghiburnya, berpikir bahwa dia merasa bersalah atas kematian teman-temannya. Namun kemudian, dia menemukan mayat Taylor dan nama Alta tertulis di dinding dengan darahnya. Setelah mengetahui bahwa dia adalah pembunuhnya, Cox menyerang pria itu dan keduanya terlibat perkelahian. Pada satu titik, Cox memukul Alta dengan alat pemadam kebakaran yang membuat kapten percaya bahwa Alta mencoba melepaskan helmnya. Karena sudah diperingatkan, Alta diserang dan dicekik sampai mati sebagai hukuman. Kini, hanya Cox, Mustang, dan Dachave yang tersisa dari 8 pemain. Mereka bersiap-siap dan berlari menuruni lantai pertama, hingga akhirnya sampai di tempat parkir. Tempat itu dipenuhi dengan musuh yang menembaki mereka berulang kali. Saat kelompok itu dengan berani bergerak maju, Cox tertembak. Dia memiliki sebuah medikit untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi sebelum dia menggunakannya, dia melihat Mustang tertembak juga. Cox tidak berpikir panjang sebelum menggunakan peralatan terakhir padanya dan sekarat menggantikannya. Dengan hanya beberapa detik lagi bahan peledak akan meledak, Dachave berlari ke arahnya dan mematikannya di detik-detik terakhir. Helm berhenti bekerja dan keduanya dibawa kembali ke ruang putih. Dachave tiba-tiba dikelilingi oleh sekelompok tentara namun tidak terlihat terkejut. Saat itulah kita mengetahui bahwa dia adalah pengatur permainan yang mempermainkan nyawa orang untuk bersenang-senang.
Sebelum Mustang bereaksi, dia dibius dan dibawa pergi. Kita melihat data tentang para pemain yang mati dihapus secara permanen untuk menghilangkan bukti kematian mereka. Adegan berganti ke tempat parkir gedung yang sebenarnya. Mustang terbaring tak sadarkan diri saat mayat teman-temannya dimasukkan ke dalam kantong mayat untuk dibuang. Ketika dia terbangun, Dachev berdiri di depannya dengan sebuah tas penuh berisi uang hadiah. Dia ingin dia melupakan apa yang telah terjadi dan menikmati hidup seperti dirinya. Yang harus dia lakukan adalah berjanji untuk merahasiakan semuanya dan dia akan dibius lagi dan dibawa pulang. Cukup mengejutkan, Mustang setuju dan mengucapkan selamat tinggal. Seorang pria kemudian datang untuk membiusnya lagi, namun Mustang mengejutkannya dan melawan. Dia akhirnya mengalahkan pria itu dan menembak lampu, membuat tempat itu menjadi gelap gulita. Memanfaatkan kegelapan, dia membunuh semua anak buah Dachev, meninggalkannya tanpa bantuan. Dalam pertarungan terakhir, dia melempar tasnya ke Dachev, tidak ingin menggunakan uang yang telah menyebabkan begitu banyak kematian. Akhirnya, dia keluar dari gedung dan menjadi satu-satunya orang yang berhasil keluar hidup-hidup dari permainan ini. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Untuk video alur cerita menarik lainnya, silakan kunjungi dan subscribe channel ini. Terima kasih.